Sebenarnya juara itu sebenarnya tidak penting ya. Yang jelas itu kita harus terus mau berusaha dan mencoba suatu hal yang baru. Juara itu cuma bonus yang telah kita lakukan sebelumnya, usaha-usaha yang telah kita coba untuk mendapatkan hal yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Bicara KTI, Bincang Aneka Ragam Kawasan Timur Indonesia, episode kelima bersama saya Dini Arisandi yang akan memandu podcast pada kali ini. Nah, episode kali ini sangat spesial karena kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget pada podcast kali ini, yaitu seorang murid yang berprestasi yang baru-baru ini mengikuti kompetisi internasional. Wow, pada penasaran gak sih siapa murid tersebut? Langsung aja kita sapa Putri Saktiani. Halo Putri. Hai. Selamat datang di podcast Bicara KTI. Ya, Sudah vaksin ya? Udah. Bisa memperkenalkan dirinya dulu, nama lengkapnya, sekolah di mana dan kelas berapa? Saya Putri Saktiani Nurrahma, kelas 12, usia 17 dan sekolah di Mandua, Kota Makassar. Oke. Ambil jurusan apa Putri? IPA. Ambil jurusan IPA. Iya. Oke. Nah, dengar-dengar nih Putri ya, baru-baru ini ikut ajang kompetisi internasional dan menjadi salah satu pemenangnya. Bener nggak tuh? Iya, benar. Wow. Lomba apa itu? Lomba ASEAN Robotic Day 2021. ASEAN Robotic Day 2021. Menangnya kategori apa? Simple Task Robot Creation. Simple Task Robot Creation. Oke. Nyangka nggak sih bakalan menang di kompetisi itu? Awalnya sih saya nggak nyangka ya bakalan menang. Apalagi juara satu waktu lomba ASEAN Robotic Day 2021 kemarin. Apalagi itu pun berkat dari teman-teman rekan tim saya, yaitu Afifah dan Anissa. Dia adalah rekan tim yang sangat kompak, sangat luar biasa. Yang awalnya pun kami sebelumnya belum tahu apa itu tentang cara membuat robot. Dan sekarang kita bisa merancang dan membuat robot sendiri. Wow, luar biasa sekali. Berarti Putri ini bergu? Iya, tim. 3 orang gitu? Iya. Oke. Sebenarnya itu memang ada mata pelajaran di sekolah yang relate atau ekstrakurikuler nih? Kan saya di sekolah masuk di ekstrakurikuler, yaitu klub matematika yang sebenarnya juga mempelajari tentang programming, membuat robot, praktikum gitu. Terus di dalam juga itu kita ada 4K, yaitu kreatif, berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Gitu. Luar biasa sekali Putri. Kok bisa kepikiran untuk buat robot? Karena itu tadi ya, karena ekstrakurikulernya matematika yang memang merancang untuk membuat robot. Oke. Masih usia muda loh. Saya aja waktu masih sekolah belum tentu bisa untuk membuat robot gitu. Paling boneka. Oke. Kalau boleh tahu nih, selain kompetisi robot, apakah Putri sebelumnya udah pernah mengikuti kompetisi lain selain robot itu tadi? Pernah, yaitu lomba kompetisi WMI di luar juga di yang di Kuala Lumpur dan mendapatkan perunggu. Gitu. Wow, luar biasa sekali Putri. Berarti benar-benar Putri ini kebanggaan guru-gurunya juga di sekolah, udah mengikuti kompetisi sampai ke luar negeri bahkan ya. Alhamdulillah, luar biasa sekali Putri. Nah, kalau boleh tahu, siapa sih sosok yang mendukung Putri dan memotivasi Putri dan teman-temannya Putri untuk mengikuti kompetisi ASEAN Robotic Day 2021? Itu adalah Bapak Dr. Andes Dedi Rimanto MSI. Ia adalah guru yang sangat luar biasa yang mengajarkan kami, membimbing kami dari tahap 1, tahap 2 hingga seterusnya kita bisa menjadi juara 1 di lomba ASEAN Robotic Day 2021 kemarin.
Wow, berarti Pak Dedi ini termasuk berperan penting ya Iya. dalam kompetisi ASEAN Robotic Day 2021. Iya, iya. Wow. Oh, yang tadi datang sama gurunya berarti kan ya? Iya, Wah, betul. luar biasa. Mungkin saya bisa ajak Pak Dedinya untuk bergabung di sini? Bisa. Oke. Boleh. Halo Pak Dedi, selamat datang Pak. Iya. Udah dengar tadi sekilas tentang Pak Dedi, luar biasa sekali Pak Dedi sudah membimbing Putri menjadi juara bersama teman-temannya di ajang kompetisi ASEAN Robotic Day 2021. Luar biasa sekali sih Pak. Alhamdulillah. Ya. Mungkin Bapak bisa perkenalkan diri dulu kepada teman-teman Sobat KTI. Pak Dedi, nama lengkapnya dan mengajar di mana Pak? Ya. Nama saya Dedi Rimanto, saya guru matematika, programming, termasuk robot. Saya mengajar di MAN 2 Model Makassar. Sehari-hari sebagai guru matematika, juga saya sebagai wakil kepala madrasah bagian humas. Oh iya, oke. Pak mau tanya juga nih Pak, untuk proses menuju ke ajang kompetisi kemarin, itu proses pembelajarannya itu latihannya itu berapa lama Pak? Ya, sebenarnya kami ini mempunyai ekstrakurikuler math, programming, dan robotika. Jadi di dalam ekstrakurikuler itu kami belajar programming dulu sebenarnya. Oke. Jadi saya mengajari programming. Lewat programming itu kemudian kita implementasikan ke dua hal. Yang pertama STEM, pembelajaran STEM, Science, Technology, and Engineering, Mathematics. Yang kedua ke arah robotika. Nah, rupa-rupanya yang robotika itu anak-anak suka, jadi kita geser juga ke situ. Tapi tahap-tahapannya ya kita dari yang sederhana sekali, kemudian melompat akhirnya sampai ke robot yang bergerak. Oke. Dari sekolah MAN 2 Model Makassar sendiri yang mengikuti peserta yang mengikuti ajang kompetisi itu ada berapa regu Pak? Sebenarnya ada 2 regu. Jadi lomba itu sendiri khusus untuk ASEAN Robotic Day itu ada sekitar 4 kriteria, barangkali atau 5 kriteria saya lupa. Tapi yang jelas itu yang kami ikuti hanya 2 kriteria. Yang pertama adalah simple task robotik, kemudian yang kedua itu apa tuh? Teater. Teater. Ya, jadi 2, ada grupnya yang temannya di grup itu juga ada 3 orang, kami yang di simple juga ada 3 orang gitu. Tapi kebetulan dua-duanya juara 1. Wow. Nyangka nggak sih Pak bakal bisa menang di murid-muridnya bisa menang di kompetisi itu? Ya sebenarnya sih kalau menyangka tidak, karena kami ini memberikan pembelajaran robotika itu sebenarnya bukan hanya untuk lomba, tapi mengajar mereka untuk membangun konteks berpikir yang logis, membangun bagaimana caranya melakukan rekonstruksi sesuatu, ya kemudian logikanya mereka dilatih. Jadi sebenarnya tidak spesifik ke arah lomba. Oh, tidak spesifik ke arah lomba. Kalau untuk kompetisinya sendiri Pak, apakah memang tiap tahun ada kompetisi tersebut robot seperti itu atau memang baru tahun ini? ARD itu kayaknya 2 tahun sekali, tapi ini barusan pertama kali ikut. Kemarin sebelumnya juga ada madrasah robotik competition juga. Jadi di lingkungan Kementerian Agama itu ada kompetisi matematik, kompetisi sains, termasuk diantaranya ada robotik juga. Ya, jadi kita barusan ikut. Ya. Jadi kami baru serius masalah robot itu ya sekitar 5 tahun lah. Oh 5 tahun Pak ya? Udah lumayan berarti Pak. Tapi dengan begitu sudah luar biasa sekali sih Pak. Ya, Makassar loh memenangkan. Kami tuntut Bu, karena MAN 2 Model Makassar itu kan representasi daripada sekolah di bawah Kementerian Agama di Sulawesi Selatan, sehingga kami juga harus bertanggung jawab terhadap konteks pendidikan, terutama yang robot seperti zaman seperti sekarang ini. Di era digital ya Iya, Pak lebih iya. tepatnya. Jadi saya harus ikut tanggung jawab juga ke situ. Jadi akibatnya ya harus terpaksa juga ngajari ke situ. Wah luar biasa sekali Bapak Dedi, Putri dan teman-teman. Nggak nyangka sih saya Pak ya, nggak nyangka kayak dulu waktu saya sekolah itu nggak punya kepikiran untuk mengikuti ajang kompetisi seperti itu. Dan memang guru-guru zaman sekarang ini lebih ke mendorong murid-muridnya bagaimana untuk tetap berprestasi, bagaimana untuk tetap berkarya. Kalau saya sih dari dulu memang selalu membuat kompetisi itu sebagai salah satu pembelajaran. Saya mengajar sudah hampir 29 tahun. Kami ikut berkompetisi saya ngajak anak-anak itu berkompetisi dari Jepang sampai ke
sampai ke Bulgaria, sampai ke Malaysia, Singapura. Jadi anak-anak MAN terbiasa kalau dalam konteks matematika, karena sebelumnya kami di matematika, kami biasa berlomba di World Math Invitation seperti yang dikatakan Putri tadi. Sebelumnya kami juga mengajak anak-anak sampai ke Fukuoka itu. Jadi saya menganggap kompetisi itu adalah bagian daripada pembelajaran dari dulu. Gitu. Benar sekali Pak. Patut dicontoh nih sebenarnya, luar biasa sekali. Tantangannya dalam membina murid-murid untuk tetap semangat walaupun di masa pandemi. Ya itu yang sulit ya, di masa pandemi itu semuanya terpengaruh, jadi pembelajaran juga terpengaruh, tapi kita berusaha supaya pengaruh itu diperkecil ya. Saya tahu bahwa masa pandemi ini mempengaruhi anak-anak dari sisi kemampuan belajar juga, karena belajar online itu kan banyak kendalanya, terutama itu masalah pakai data segala macam ya, seperti itu. Belum lagi sebenarnya dalam konteks pembentukan skala sikap terutama tuh, jadi tidak bisa terjadi pembentukan skala sikap kalau online. Iya benar Pak. Kalau offline tuh bisa dibentuk skala sikapnya, tapi kalau online susah. Tapi kami berusaha menyiasati dengan jalan, ya saya termasuk yang lomba-lomba online tuh saya jadikan sebuah kewajiban anak-anak untuk ikut, supaya mereka terus menerus berpikir terus. Seperti Putri ini kalau dikumpul-kumpulkan medalinya itu barangkali ada lebih lewat itu barangkali 20 medali itu dia punya itu. Iya. Jadi dia dapat emas, dapat perak, dapat perunggu itu banyak dia. Terakhir ini kan di kompetisi sains madrasah yang kompetisi resminya Kementerian Agama, dia di tingkat kota juga juara 3 matematika. Wow. Luar biasa Putri. Sebenarnya tidak hanya Putri, banyak anak-anak di grup kami itu juara-juara semua itu. Ya. Yang memang teman-temannya Putri itu tiga-tiganya sudah medalinya, kalau dikumpul-kumpul tuh barangkali di renteng-renteng itu mungkin ada 20-30 itu medalinya. Keberatan Pak ya, saking banyaknya. Saya sengaja supaya mereka, karena di dalam proses pendidikan yang selanjutnya ada namanya SNPTN. Jadi SNPTN itu kan penerimaan mahasiswa tanpa tes, hanya mengandalkan prestasi. Jadi dia lomba-lomba itu pada akhirnya ujungnya juga mengajak supaya dia memperoleh prestasi sehingga bisa dijadikan dasar untuk ikut SNPTN begitu. Untuk proses belajar saat ini Pak itu masih online semua? Kalau saat ini sampai minggu ini ya, kami memang di sekolah sudah mulai mempersiapkan ganti mode. Kita kan sudah mau persiapan PTM tatap muka, walaupun sementara di evaluasi tatap muka itu sama pemerintah kota, dievaluasi kesiapan sekolah termasuk adanya satgas, kemudian kelengkapan sekolah untuk mempersiapkan tatap muka seperti wastafel segala macamnya. Kami sudah siapkan itu di sekolah. Cuman sekarang kalau tadi malam saya lihat ada surat perintah tatap muka di tingkat SMA dengan MA. Tapi mungkin kami 1-2 hari ini sambil mengevaluasi dan mempersiapkan untuk persiapan tatap muka sesungguhnya. Karena itu juga berat bagi kita, termasuk saya. Walaupun saya sudah divaksin, itu juga bukan pekerjaan ringan itu. Ya benar sih Pak. Oke, balik lagi ke Putri nih. Putri. Kan hari ini ya adalah Hari Guru Sedunia. Nah, saya mau tanyakan nih ke Putri, bagaimana sih sosok guru di mata Putri? Mumpung nih ada Pak Dedi yang ada sekarang di sampingnya Putri, mungkin bisa disampaikan secara langsung pandangan Putri, perasaannya Putri, bagaimana sih sosok guru di mata Putri? Menurut saya, Bapak adalah seorang guru yang ideal, guru yang bisa membangun suasana di kelas, menyenangkan dan aktif siswa-siswanya gitu. Bapak juga tidak pernah kehilangan akal untuk mentransfer ilmunya sebagai pembelajaran bagi kami siswa-siswa gitu. Menurut saya itu guru adalah seorang pengajar yang tugas utamanya itu mendidik, membina, mengajar, mengevaluasi siswa-siswanya. Itulah sosok yang saya lihat dari Bapak Dedi Rimanto MSI. Luar biasa Pak Dedi. Galak nggak Pak Dedinya di kelas? Mau tahu saya kan biasanya gini Pak. Kan biasanya gini kan, guru matematika itu terkenal dengan guru killer. Ya kan? Yang salah sama saya.
soalnya kan saya pernah bersekolah juga kan, dan saya pernah merasakan Nah, memang itu namanya guru killer itu rata-rata. orang tidak bisa matematika itu salah satu penyebabnya dari gurunya galak duluan. Nah itu Tapi saya tidak termasuk kategori yang itu. kan dari pengalaman saya Pak ya. Iya. Guru matematika yang saya kenal itu dari beberapa teman-teman saya juga yang di luar dari sekolah saya dulu terkenal dengan guru matematika yang killer. Makanya SMA berapa nih? SMA berapa nih? Mau dilapor sama guru. kemungkinan saya tidak menyebutkan di sini Pak ya. Gitu Pak. Kalau semisalnya nggak ngerti gitu, pokoknya ada aja. Kalau Pak Dedi gimana? Dia termasuk kategori yang galak, sangar atau gimana nih? Lebih ke tegas sih, sering mendorong siswanya yang jelas harus bisa gitu, harus selangkah lebih maju, tidak boleh menetap di situ saja gitu. Nah, bagus itu, benar. Kalau Pak Dedinya sendiri, cara mengajarnya itu memang seperti itu yang tegas atau Enggak lah. Kayak kita namanya manusia kan berkembang. Dulu waktu saya mengajar dari tahun 92. Kalau tahun 92 dulu sebelum ada HAM ya, mungkin dulu keras juga. Tapi lama-lama setelah belajar, kita belajar namanya GATS itu. Jadi semenjak itu kan berkembang namanya memasuknya nilai-nilai kemanusiaan dalam pendidikan ya. Mengurangi itu sikap-sikap seperti itu ya. Jadi kita juga menerapkan pendidikan modern, pertama di madrasah. Madrasah kita itu yang di sebelah itu, yang di depan itu adalah madrasah unggulan. Satu-satunya di Sulawesi Selatan. Hanya ada 3 madrasah unggulan. Saya tidak sebut yang 2. Tapi yang satu itu madrasah kami itu adalah madrasah unggulan akademik dan sains, dan riset. Jadi madrasah itu satu-satunya unggulan akademik dan riset. Tentu saja dengan dukungan gurunya juga. Jadi gurunya juga termasuk ke situ. memang guru berperan penting sih Pak. Iya, kalau gurunya galak duluan, nggak bisa transfer ilmu anak-anak. Tapi saya bersikap disiplin dia, disiplin dia saya. Iya. Ya, saya Contoh tuh Pak, contoh. ya misalnya sholat misalnya, saya terpaksa tuh mak cambu anak-anak kalau tidak sholat. Jadi misalnya waktu sholat duhur, saya dapat anak-anak sembunyi, misalnya di warung atau di mana tuh, terus dia sembunyi tidak sholat tuh. Dengan sangat terpaksa mesti saya bawakan rotan itu. Waduh. Pasti dia lari semua itu. Kalau tidak sholat. Iya. Kan, itu kan sudah kesepakatan dengan orang tua. Orang tua bilang kalau tidak sholat Pak cambuk saja. Walaupun saya tidak cambuk dalam arti sesungguhnya. Iya. Cuma saya bilang awas itu kalau tidak sholat kalau sembunyi. Ngegertak gitu Pak ya. Iya. Asusila itu saya juga tidak kasih toleransi kalau asusila. Di sekolah kami itu semuanya ada CCTV-nya. Tapi biar begitu kadang-kadang misalnya ada terjadi peristiwa seperti itu ya saya tidak kasih toleransi yang begituan. Walaupun sebelumnya kami ajari bahwa tidak boleh begini tidak boleh begitu. Tapi namanya anak-anak kadang-kadang kan hilaf ya Pak ya. Jadi ada kasus-kasus dalam konteks yang tidak boleh dilanggar sama anak-anak, saya harus bersikap tegas, disiplin. Tapi kalau dalam pembelajaran normalnya saya sama anak-anak ya begini gaya saya ya main-main begitu. Karena yang saya berpikir begini, matematika itu susah. Jadi kalau saya mau keras, mau gara-gara anak-anak makin nggak masuk Pak. Tidak bisa. Jadi saya ya santai aja sambil mengajar itu, apalagi tantangannya demikian kerasnya. Kita itu dituntut oleh orang tua siswa itu anaknya mau masuk ke perguruan tinggi yang favorit. Jadi targetnya tinggi. Anak-anak mana itu tidak hanya ke Unhas atau ke Unhas atau ke UNM, tapi ke UGM, ke ITB, bahkan kami harus meng-counter juga anak-anak yang mau beasiswa luar negeri. Jadi itu seperti itu, jadi kita harus mempersiapkan anak-anak untuk lanjutannya setelah ini, dan begitu. Banyak anak-anak di Liman itu yang lolos ke membuka buso yang Jepang itu, ada juga yang ke Rusia, ada yang ke Jerman. Jadi kita mempersiapkan itu semua. Itu requestan dari orang tua siswa? Iya, orang tua siswa kami ini termasuk ya mohon maaf, mungkin ekonominya menengah ke atas sehingga akibatnya skup pendidikannya pun lebih tinggi dia. Kalau seperti itu Pak, itu kan requestan dari orang tua siswa. Itu ada pelajaran khususnya atau mengikuti pelajaran yang udah ada aja? Sekarang itu kurikulum kita yang sekarang itu padat. Anak-anak itu lepas dari kelas itu kalau nggak pandemi ya jam 4. Beda dengan zaman kita dulu atau waktu zaman sekolah dulu kan jam 2. Jam 1 jam 2. Ya, jam 2 itu sudah pulang, sehingga ada 2 waktu 2 jam itu sebelum asar untuk bisa tambahan materi apa. Sekarang enggak.
sampai jam 4. Jadi sudah nggak ada kesempatan untuk mendapat materi. Makanya saya kasih taktik saya berikan taktik itu. Saya selipkan di tengah pembelajaran itu. Jadi macam tingkatan matematikanya bagaimana yang bisa mengeladeni tesnya membuka Jepang itu ya kita kasih di situ. Diselipkan Ya Pak diselipkan di situ. Untuk SBMPTN tingkatannya bagaimana itu ya kita kasih di situ. Saya akali dengan cara begitu. Karena kalau sudah belajar normal di kelas sampai asar, kalau sudah asar susah. Iya. Anak-anak lagi masih mau main basket lagi, masih mau main volley lagi. Lepas dari kelas masih mau main volley. Main volley 1 jam sudah maghrib. Padahal di sekolah kami kalau maghrib semuanya harus berhenti. Harus pulang ke rumahnya masing-masing. Sebenarnya sih anak-anak kalau nggak dilarang-larang itu biar sampai malam main futsal juga di depan itu. Tapi ya sekolah kasih batasan. Kecuali kalau hari Sabtu ya. Atau hari Ahad boleh saja Anda main futsal. Tapi kalau hari-hari sekolah itu habis maghrib pulang. Iya. Oke. Sangat disiplin juga sekolahnya Pak ya. Ya begitulah di situ. Iya, bagus sekali. Berarti benar ya apa yang diceritakan sama Pak Dedinya bahwa Pak Dedi itu cara mendidiknya seperti itu. Iya. Seneng nggak dengan cara didikannya Pak Dedi seperti itu? Senang sih karena mudah dipahami juga kalau Pak Dedi yang mengajar langsung ke intinya gitu, tidak bertele-tele. Oke. Luar biasa Pak Dedi ini. Tugasnya kebanyakan ya. Ya, Kebanyakan. gitu. Kalau dikasih kesempatan kayaknya saya mau coba sekolah lagi nih di tempatnya Pak Dedi untuk bisa merasakan. Ya, nanti anaknya saja lah. Belum ada jodohnya Pak. Sebelum kita closing nih Pak ya, ada nggak sih tips dan trik untuk Pak Dedi untuk tetap berprestasi walau masa pandemi seperti sekarang ini, untuk Bapak bisa kasih tips and trik kepada Sobat KTI yang mendengarkan podcast kita pada kali ini Pak? Saya pikir setiap orang pasti punya tujuan. Kalau dia punya tujuan, pandemi pun tidak akan menghalangi. Tapi kalau dia terbuai oleh pandemi, maka dia akan lupakan tujuannya itu. Jadi tetap bersemangat, tetap jaga kesehatan, tetap teguh dan konsisten, tawadhu kepada tujuannya. Luar biasa sekali pesannya Pak Dedi. Kalau Putri, ada nggak nih pesan-pesan kepada Sobat KTI untuk bisa mungkin mengikuti jejak Putri, untuk bisa mengikuti ajang kompetisi internasional? Yang jelas sebenarnya juara itu sebenarnya tidak penting ya. Yang jelas itu kita harus terus mau berusaha dan mencoba suatu hal yang baru. Juara itu cuma bonus yang telah kita lakukan sebelumnya, usaha-usaha yang telah kita coba untuk mendapatkan hal yang baru. Intinya harus tetap terus berusaha, jangan lihat hasilnya. Intinya usaha aja terus sampai kita dapat tujuan yang kita mau, seperti apa kata Pak Dedi tadi. Oke. Terima kasih untuk Pak Dedi dan Putri sudah menyempatkan hadir di podcast kami pada hari ini. Selamat sekali lagi atas kemenangannya di ajang kompetisi ASEAN Robotic Day 2021. Sebelum itu saya juga mau ucapkan selamat Hari Guru buat Pak Dedi dan guru-guru yang ada di luar sana, guru-guru hebat yang ada di luar sana. Jangan lupa untuk terus dengar podcast kami di Spotify maupun di channel YouTube Telkom KTI. Semoga episode 5 kali ini bisa menginspirasi dan memotivasi Sobat KTI semua dimanapun kalian berada. Oke, saya Dini Arisandi pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Assalamualaikum.